Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang prosedur pelayanan RM di TPP UGD, UGD, dan IPP atau instalasi pemeriksaan penunjang. Selanjutnya, UGD ini merupakan tempat pelayanan di rumah sakit yang melayani pasien selama 24 jam setiap harinya dan untuk melayani pasien yang mengalami keadaan yang gawat darurat. Karena kecepatan dan ketepatan pelayanan medis, maka seringkali dikatakan bahwa UGD ini merupakan jendela mutu pelayanan medis di rumah sakit. Selanjutnya, terdapat beberapa prinsip dalam memberikan pelayanan pasien di UGD. Yang pertama, mengutamakan pelayanan pasien terlebih dahulu, sehingga pelayanan administrasi ini bisa menyusul, termasuk pelayanan administrasi rekam medisnya. Kemudian disiapkan sistem pelayanan administrasi sehingga tidak mengganggu pelayanan klinis. Dan terdapat dua alternatif, filing buka 24 jam atau filingnya tidak buka 24 jam. Apabila filing tidak buka 24 jam, maka kita harus siapkan queue sementaranya. Namun bila filing tersebut buka 24 jam, maka perlu menyiapkan petugas 3 shift atau 3 putaran. Jadi ada shift pagi, shift siang atau sore, dan shift malam. Dan yang terakhir, tetap dibuatkan KIP atau kartu indeks berobat. Berikutnya adalah deskripsi pokok kegiatan UGD dalam pelayanan rekam medis. Yang pertama, terlebih dahulu menyiapkan formulir rekam medisnya. Kemudian memberi dan mengalokasikan nomor rekam medis kepada pasien UGD. Dan yang ketiga, koordinasi penyiapan folder pasien lama yang datang di UGD dengan petugas filing di unit RM. Kemudian mencatat hasil-hasil pelayanan klinis pada formulir gawat darurat. Bila dirujuk ke IPP atau instalasi pemeriksaan penunjang, maka membuat surat perintah atau surat permintaan pemeriksaan penunjang sesuai bagian yang dikehendaki. Yang keenam, menempelkan hasil pemeriksaan penunjang atau dilampirkan pada folder DRM rawat inap pasien yang bersangkutan. Selanjutnya, bila dirujuk ke ruang pelayanan khusus, misalnya kamar bedah, bersalin, atau intensif, maka mencatat atau menulis perintah pada formulir perjalanan penyakit rawat inap. Yang kedelapan, melampirkan form hasil pelayanan khusus pada DRM rawat inap pasien. Yang kesembilan, menyiapkan formulir konsultasi bila pasien dikonsulkan ke bagian yang lain. Yang kesepuluh, menyiapkan formulir permintaan rawat inap apabila pasien perlu opname. Yang kesebelas, menyiapkan formulir rujukan bila pasien perlu dirujuk atau perlu jawaban rujukan bila pasien kiriman dari luar rumah sakit. Yang ke-12, menulis tanggal perintah kontrol kembali apabila pasien harus kontrol ke rumah sakit lagi. Selanjutnya, apabila pasien pulang, maka buatkan KIP sementara yang diserahkan kepada pasien untuk keperluan kunjungan ulang atau kontrol. Ke-14, memastikan bahwa pasien tersebut pasien baru atau sudah pernah ke rumah sakit atau UGD tersebut dengan melihat KIP atau QUB bila pasien tidak membawa KIP. Kemudian mencatat kegiatan pelayanan gawat darurat pada sensus harian gawat darurat atau SHGD dan buku register pasien gawat darurat. Kemudian menyerahkan SHGD bersama DRM pasien yang tidak dirawat ke fungsi assembling atau distribusi. Kemudian menyimpan buku register pasien gawat darurat. Selanjutnya ini adalah alur pelayanan pasien gawat darurat. Yang pertama, pasien datang ke TPP rawat darurat, di mana TPPRD ini dibuka 24 jam. Kemudian, pasien ditolong terlebih dahulu, baru menyelesaikan administrasinya. Setelah dilayani, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, pasien tersebut bisa langsung pulang. Atau yang kedua, pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit lain. Atau yang ketiga, harus dirawat inap di rumah sakit tersebut.
Berikutnya, UGD tidak menyimpan DRM, namun didistribusikan di ruang filing rawat jalan. Selanjutnya, bagi pasien yang MRS atau masuk rumah sakit, bisa langsung dibawa ke ruangan atau ke ICU atau ke ICU. Namun, bila belum ada kamar, maka dirawat sementara di Intermediate Ward atau IRD atau UGD. Dan pasien tersebut dipindahkan bila sudah ada ruang rawatnya. Bagi pasien yang tidak sadar, identitasnya diperoleh bila keluarga datang atau diwawancarai bila sudah sadar. Sehingga untuk sementara ditulis Mr. X atau Mrs. X. Bila identitasnya sudah diperoleh, baru dicek ke unit RM apakah pasien pernah berobat atau tidak. Selanjutnya, bagi pasien yang sudah pernah berobat, maka akan ditemukan nomor RM yang lama. Namun apabila belum pernah berobat, maka diberikan nomor RM yang baru. Intermediate Ward UGD, mobilitas pasiennya tinggi, maka petugas harus selalu koordinasi dengan petugas yang lain dari TPPRD, TPPRI, dan ruangan, dan ini juga berkaitan dengan akurasi sensus harian. Dan yang terakhir, petugas ruangan koordinasi dengan TPPRI, unit RF sentral, ini berkaitan untuk editing identitas sosial pasien yang awalnya Mr. X atau Mrs. X tersebut. Kurang lebih inilah alur pelayanan pasien gawat darurat di rumah sakit. Ini adalah contoh alur DRM rumah sakit X di kota M. Misalnya ini adalah seorang pasien yang datang ke TPP IRD. Maka di sini dilakukan identifikasi apakah pasien tersebut pernah ke rumah sakit atau tidak. Apabila pasien tersebut pernah ke rumah sakit, maka didaftarkan pasiennya, dicarikan nomor RM yang lama, kemudian buatkan rekam medik IRD, kemudian dikirim ke bagian pelayanan. Nah, apabila pasien tersebut belum pernah berobat ke rumah sakit X, maka didaftarkan terlebih dahulu, kemudian berikan nomor RM, dan kemudian buatkan RM IRD-nya, dan dikirim ke bagian pelayanan. Selanjutnya, di bagian pelayanan ini, maka akan diisikan rekam medisnya dan juga dientrikan ke komputer. Kemudian akan diidentifikasi apakah pasien tersebut perlu pemeriksaan penunjang atau tidak. Misalnya di sini ya, apabila iya, maka dikirim ke unit penunjang dan kemudian catatan hasil pemeriksaan penunjangnya dikembalikan lagi ke pelayanan. Dari hasil catatan pemeriksaan penunjang, maka akan diputuskan apakah pasien tersebut perlu MRS atau tidak. Apabila pasien tersebut perlu MRS, maka dia akan dikirimkan ke TPPRI atau tempat penerimaan pasien rawat inap. Apabila tidak, maka dilihat kondisinya, apakah pasien tersebut masih hidup atau meninggal. Apabila pasien tersebut sudah meninggal, maka dikirimkan ke bagian jenazah. Apabila pasien tersebut masih hidup, maka pasien tersebut bisa pulang atau diperbolehkan pulang karena tidak perlu MRS. Nah, DRM-nya dari hasil pemeriksaan penunjang ini akan dikirimkan ke bagian filing rawat jalan. Kurang lebih seperti itu alur DRM yang ada di rumah sakit X di kota M. Berikutnya adalah SISDUR atau Sistem dan Prosedur Pelayanan Rekam Medis di UGD. Tugas pokok dan fungsi UGD dalam pelayanan rekam medis adalah yang pertama memberikan pelayanan 24 jam. Yang kedua, pelayanan terhadap kasus gawat darurat maupun yang gawat tidak darurat. Tujuannya untuk life saving atau penyelamatan jiwa. Yang keempat, penentuan kategori kasus gawat atau tidak adalah dokter yang bertugas di UGD atau IGD atau IRD. Yang kelima, pencatatan medis ke dalam formulir rekam medis sama dengan yang lain. Yang membedakan adalah pelayanan klinisnya. Berikutnya adalah tupoksi pelayanan RM di UGD.
peran dan fungsinya sebagai pencatat data pelayanan klinis dan juga pencatat data kegiatan UGD. Nah, untuk pencatatan ini apa saja yang perlu dicatat? Yang pertama adalah identitas pasien, yang kedua adalah hasil pelayanan pasien di UGD, dan yang ketiga adalah hasil kegiatan pelayanan di UGD-nya. Seorang petugas TPP UGD terkadang juga mempunyai tugas tambahan, misalnya merangkap sebagai penerima pembayaran pasien, dan ini dilakukan apabila jumlah pasien sedikit dan keterbatasan tenaga. Jadi petugas TPP UGD ini mempunyai tugas tambahan di samping tugas pokok utamanya. Berikutnya adalah rujukan pelayanan yang berasal dari UGD. Dokter UGD ini sering merujuk pelayanan ke IPP atau instalasi pemeriksaan penunjang medik. Di antaranya yang pertama lab klinik. Ini biasanya untuk pemeriksaan urin, tinja, darah, dahak, dan lain sebagainya. Yang kedua ke unit radiologi untuk ronsen, USG, EMG, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga juga dirujuk ke bagian kardiologi, ini untuk elektrokardiograf atau ECG. Dan yang keempat ini juga di bagian fisioterapi, ini untuk pemeriksaan dan perawatan rehabilitasi fisik secara medis. Nah, selanjutnya bagaimana sih prosedur permintaan pemeriksaan penunjang? Yang pertama, dokter terlebih dahulu membuat SP atau surat permintaan pemeriksaan penunjang, di mana SP tersebut dikirim ke IPP atau instalasi pemeriksaan penunjang yang dituju. Kemudian apabila sudah menerima suratnya, maka IPP akan membuat surat jawaban hasil pemeriksaan penunjang pada formulir yang ditetapkan. Yang terakhir, formulir jawaban yang telah dibaca dokter yang merawat, ini nantinya akan ditempelkan dalam dokumen atau folder rekam medik milik pasien. Kurang lebih begitu prosedurnya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan permintaan konsultasi. Konsultasi ini dilakukan apabila diperlukan keterangan dari bagian atau unit yang lain atau SMF yang lain. SMF itu adalah staf medik fungsional. Misalnya kasus jantung dengan kelainan saraf. Maka dokter jantung atau kardiologi ini mengkonsulkan ke bagian neurologi. Kemudian kebutuhan konsul ditulis pada formulir konsultasi oleh dokter yang merawat pertama. Kalau tidak dari contoh yang di atasnya, maka itu ditulis oleh dokter jantungnya. Dokter yang diminta konsultasi menulis jawaban konsul pada lembar konsultasi di bawah tulisan permintaan konsul dari dokter yang meminta konsul. Berarti hasilnya ditulis di bawah dokter yang merawat pertama. Kurang lebih seperti itu prosedurnya. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi yang terkait dengan pelayanan rekam medis di UGD. Yang pertama adalah fungsi filing. Ini bertanggung jawab terhadap penyediaan dan penyatuan DRM lama. Ini apabila pasien sudah pernah berobat ke rumah sakit tersebut. Yang kedua adalah fungsi TPPRC. Ini bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan penyatuan QUB. Yang ketiga, fungsi TPPRI ini bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pendaftaran pasien yang akan dirawat berdasarkan admission note. Yang keempat, admission note itu adalah catatan urutan pasien yang diopname untuk memastikan ruangan perawatan. Yang kelima, fungsi IPP ini bertanggung jawab terhadap pencatatan hasil pemeriksaan penunjang atas permintaan dokter gawat darurat. Dan yang keenam, fungsi assembling ini bertanggung jawab terhadap penyediaan formulir catatan dan laporan untuk pelayanan gawat darurat. Kemudian informasi apa saja yang dihasilkan dari pelayanan di UGD? Yang pertama jelas ya identitas pasien UGD, dan yang kedua cara pembayarannya. Yang ketiga adalah diagnosis, tindakan yang dilakukan di UGD. Yang keempat adalah jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap. Kemudian jumlah mati, misalnya DOA dan sebagainya. DOA ini adalah death on arrival. Dan yang keenam adalah jumlah kunjungan pasien.
Selanjutnya adalah formulir catatan dan laporan yang digunakan di UGD dalam hal pelayanan rekam medis. Yang pertama adalah formulir RM gawat darurat. Yang kedua adalah formulir resep obat. Yang ketiga adalah surat keterangan sehat. Yang keempat adalah surat keterangan sakit. Yang kelima adalah surat keterangan kematian. Yang keenam ini adalah surat permintaan pemeriksaan penunjang dan surat pengantar MRS atau rawat inap. Yang ketujuh adalah surat rujukan. Yang kedelapan adalah surat jawaban rujukan. Yang kesembilan adalah form RM lainnya yang diperlukan untuk pelayanan di IGD, misalnya konsultasi, rawat bersama, dan lain-lain. Yang ke-10 adalah buku register. Yang ke-11 adalah SHGD, form sensus harian gawat darurat. Yang terakhir adalah form QUB dan KIP. Jadi ini adalah formulir catatan dan laporan yang digunakan di UGD dalam hal pelayanan RM. Selanjutnya ini adalah isi rekam medis untuk pasien gawat darurat. Jadi ada beberapa hal yang memang harus ada di rekam medis pasien gawat darurat. Yang pertama adalah identitas pasien. Yang kedua adalah kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan atau di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, identitas pengantar pasien, siapa yang mengantar pasien ke rumah sakit saat itu. Yang keempat, tanggal dan waktunya. Yang kelima adalah hasil anamnesisnya, ini sekurang-kurangnya tentang keluhan dan riwayat penyakit. Yang keenam adalah hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik. Yang ketujuh adalah diagnosanya. Yang kedelapan adalah pengobatan dan atau tindakan. Yang kesembilan adalah ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut. Yang ke-10 adalah nama dan tanda tangan dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Yang ke-11 adalah sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan yang lain. Dan yang terakhir, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.